Shalom, Bapak Ibu Jemaat Bait Kudus yang sudah hadir di sini maupun yang beribadah secara online di rumah. Puji nama Tuhan, saya percaya wajah-wajah yang hadir di sini adalah wajah-wajah yang penuh sukacita karena sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Bulan ini bukan cuma bangsa kita yang merayakan hari kemerdekaannya, tetapi setiap hari bahkan kita umat-umat Tuhan yang percaya kita merayakan kemerdekaan dan kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa hidupnya sudah dimenangkan oleh Tuhan? Yang angkat tangan boleh saya undang bangkit berdiri. Yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai buat Raja Pemenang yang sudah memberikan kemerdekaan dalam hidup kita, yang sudah memenangkan hidup kita dan membawa hidup kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dialah Sang Raja Pemenang dan kita mau bersorak-sorai buat Raja Pemenang kita yang dahsyat. Haleluya. Mari bersorak bersama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hebatnya kasih-Nya, Dia selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa. Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, satu-satunya Raja Pemenang. Amin. Yang memerintah. Dan tidak ada satupun yang menggagalkan setiap rencananya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Sebab Dia telah menyatakan kemenangan dalam hidup kita. Dia telah menyatakan kemerdekaan bagi setiap kita yang percaya. Sama-sama mari bersorak dan berkata, Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya, Dia selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mau mengandalkannya. Berkuasa, Sang Raja Pemenang yang memerintah. Sebab tak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Dialah Raja Pemenang. Yes, Lord. Yang memerintah. Haleluya. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Lebih lagi mari katakan hanya Yesus. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Dialah satu-satunya Raja Pemenang. Amin. Yang memerintah. Tak ada yang menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup. Semangat kudus. Sama-sama boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Dialah Raja Pemenang. Sang Raja Pemenang yang memerintah. Sebab tak ada satupun, tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup. Sekali lagi, Bait Kudus, nyaringkan suaramu dan nyatakan, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Raja Pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Sekali lagi nyatakan, Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Yes Lord.
Terima kasih Tuhan. Boleh sorak-sorai kemuliaan bagi Raja Pemenang. Dan saat ini kita mau bersama-sama masih bersorak-sorai membawakan nyanyian kemenangan untuk Dia, Raja di atas segala raja. Dia yang memberikan kemenangan, kemerdekaan, pemulihan, damai sejahtera dan segala yang terbaik bagi hidup kita. Mari bersorak-sorai membawa pujian nyanyian kemenangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Yesus. Satu nama yang besar hanyalah namamu. Amin. Yes. Gunung batu kekuatan hanyalah namamu. Sebab tak terbatas Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat. Mari sama-sama kita bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami. Tangan kami terangkat memuji-Mu Yesus. Sorak-sorai kemenangan hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja. Satu nama yang besar hanyalah nama Yesus Tuhan. Sama-sama nyatakan. Satu nama yang besar hanyalah siapa? Namamu Tuhan. Amin. Gunung batu kekuatan hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib. Mari sama-sama kita bawa pujian bagi Sang Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat Tuhan. Kami mau sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Sama-sama katakan kami bawa pujian. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Mari mengangkat tangan memuji bersorak bagi Dia. Haleluya. Yes. Sekali lagi bait kudus. Sekali lagi bait kudus. Bawa pujian bagi Sang Raja. Kami bawa pujian, amin, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Angkat tangan memuji Dia. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat Tuhan. Sekali lagi, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Mari membawa pujian. Kami bawa pujian, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Segala raja. Yesus Kau Raja. Yesus Kau Raja. Haleluya. Sebelum duduk boleh kasih tos, kasih salam, kasih kanan kiri. Katakan Yesusku Raja yang dahsyat. Dia Allah yang perkasa. Dia yang memerdekakan setiap kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.
Yang di rumah silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kalau tadi kita sudah membawa tangan kita ke atas untuk bersorak-sorai bagi Raja Pemenang, kita mau saat ini bawa hati kita lebih lagi, masuk lebih dalam lagi, untuk percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, satu hal saja yang perlu kita lakukan, percaya, just believe, only trust. Hanya percaya itu yang kita butuhkan. Tuhan kita Tuhan yang mampu, Dia sanggup memberikan pemulihan atas apapun yang saat ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Memberikan kemenangan, memberikan kemerdekaan atas apapun pergumulan yang saat ini Tuhan izinkan boleh kita alami. Yang percaya, mari masuk lebih dalam, bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari bersepakat di dalam roh. Bersepakat lebih lagi di dalam roh, di dalam iman. Untuk percaya. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Yes. Rencanamu Tuhan indah dan mulia. Sekali lagi katakan, ajar kami mengerti Yesus Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau setia, setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Dengan segenap imanmu mari nyatakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Yes, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ini hati kami Tuhan. Ajar setiap kami untuk mengerti Yesus. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Engkau tetap setia, kau tetap setia. Oh, ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Ajar kami mengerti Yesus Tuhan. Amin. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Ku tahu kau setia. Oh, ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Sepakat iman, sepakat di dalam roh dan berani nyatakan, kau Tuhan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup
Kudus, nyatakan imanmu, katakan Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan. Ya Yesus, ajar kami untuk mulai belajar percaya dengan segenap iman Tuhan. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Jemaat saja boleh nyaringkan suaramu dan nyatakan dengan segenap imanmu, katakan Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Iman kami berkata Tuhan, amin. Tuhan tak pernah. Sekali lagi bait kudus, imanmu di hadapan Tuhan dan nyatakan Tuhan tak pernah. Amin, amin. Engkau Tuhan yang tak pernah gagal atas hidup kami Tuhan. Ya-Mu untuk selamanya. Imanku berkata Dia Tuhan, Engkau Tuhan yang tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Kau setia Yesus, Kau setia untuk selamanya. Imanku berkata Kau Tuhan, Kau Tuhan. Percaya dengan segenap imanmu dan nyatakan Tuhan tak pernah gagal. Dia Tuhan yang setia, Dia Allah yang lebih dari setia. Amin. Imanku berkata lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi imanmu dan nyatakan Yesus. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang mampu, Dia Allah yang bisa, lebih dari sekedar bisa. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya Tuhan, untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah untuk selama-lamanya. Yes, imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, selalu ya dan amin setiap janji-janjimu Tuhan. Memulihkan setiap kami, memberikan kesembuhan. Kau Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidup kami Yesus. Kau Tuhan yang setia menyertai kami Tuhan. Kami takkan takut apapun, kami takkan khawatir Yesus, sebab kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan. Haleluya. Tangan-Mu selalu menuntun, tangan-Mu selalu menyertai, tangan-Mu selalu menopang, memberikan perlindungan, menguatkan setiap kami. Kau gunung batu kekuatan, Kau kota benteng perlindungan Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu,
bawa hatimu menyembah lebih lagi. Mari bawa hatimu bermazmur bagi Dia, memuji segala kebesarannya, memuji segala kedahsyatannya. Penuhi hatimu dengan sembah pujian, penuhi hatimu dengan mazmur dan nyanyian baru. Haleluya. Iramaya lamaya ramala ramaya ramara siriri. Ramaya ramala ramaya ramaya karatara sherere. Kirala ramaya ramala ramaya ramara shikirere. Haleluya Yesus Tuhan. Bahkan hari ini Bapa, terselip doa bagi Ibu Gembala kami tercinta. Kami percaya bukan hanya kami yang Kau merdekakan, keluarga Ibu Gembala kami pun Kau merdekakan dari segala kesedihan. Engkau yang memberikan penghiburan dan damai sejahtera Bapa. Kami percaya Engkau memenangkan keluarga ini Tuhan, dengan damai sejahtera dan penghiburan yang berlipat kali ganda. Kami percaya saat kami menyembah, saat kami mengangkat suara kami bermazmur bagi-Mu, saat kami mengangkat hati kami menyembah nama-Mu Tuhan, ada satu kemenangan, ada satu pemulihan, ada satu sukacita, ada damai sejahtera yang besar yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan itu yang lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Yesus. Irabaya karabarata shekiri la rabaya la she la iramaya ramalara sara la ramaya ramalara she iramaya namaya karatara shekiri la ramaya ramalara sheru mari bersepakat di dalam iman. Mari bersepakat di dalam roh. Percaya ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan di tempat ini. Di hati kami, di hati setiap kita. Ada kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Dan dengan mulutmu Engkau memuji, dengan hatimu Engkau menyembah, dengan suaramu Engkau akan mengangkat satu pujian dan nyatakan dengan segenap imanmu. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Percaya kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Lebih dahsyat, amin, terjadi di sini.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Amin, amin. Kemenangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita yang hebat. Sama-sama boleh nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Yes, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dan kami semua sepakat memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sebab Kau besar, sungguh besar. Kau Yesusku. Segenap hatiku, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Bait kudus sama-sama nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak ada satu kuasa tak terbatas yang kami rasakan Tuhan. Amin. Amin. Nyanyikan suaramu, puji dan bermazmur. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan. Haleluya. Tak terbatas. Nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan ada satu kuasa, ada satu karya Roh Kudus yang tak terbatas Tuhan. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin. Seberapa banyak kau yang percaya ada kemenangan yang sudah Tuhan sediakan bagi hidupmu. Mari lebih lagi nyaringkan suaramu, angkat hatimu, angkat suaramu lebih lagi dan nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa. Dengan penuh kasih kami mengundang Bapak Pendeta Daniel. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan
Kami mengimani pujian ini Tuhan, dan kami Amin. percaya ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan. Kami percaya hadirat-Mu ada tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami. Amin. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang boleh kami aturkan di hadapan Engkau boleh menjadi satu persembahan yang boleh mengharumkan bahkan menyenangkan Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur saatnya untuk kami duduk diam tenang, kami menikmati firman-Mu, kami belajar akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan mengurapi kami semua untuk kami memahami dan mengerti apa yang menjadi firman-Mu bagi setiap kami sore malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Engkau, kami mengusirnya keluar dari tempat ini, dari hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mau sambut firman-Mu, kami mau menikmati firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu sedang terkasih dalam Kristus. Kalau tadi pagi firman-Nya adalah Yesus memberikan kemerdekaan dari kutuk. Ya, tadi pagi firman-Nya, temanya Yesus memberikan kemerdekaan dari kutuk. Tetapi sore ini firman-Nya saya ubah menghadapi tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Ya, kalau tadi pagi disampaikan oleh Ibu Gembala, karena Ibu Gembala hari ini ada di Jogja, sedang semuanya beliau sedang dan keluarganya sedang dalam kedukaan karena berpulangnya Opahin yang dipanggil Tuhan tadi malam pukul 11 dan dibawa ke Jogja. Ya, karena itu saya diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sore hari. Tidak sama dengan tema tadi pagi, namun kami percaya bahwa setiap kita mengerti tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Ya, karena itu temanya adalah menghadapi tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Ya, yang kami ambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 15 ya. Saudaraku yang terkasih, kalau kita menengok dulu sebentar dari apa yang disampaikan oleh minggu lalu dalam firman Tuhan, temanya ada dalam Kristus ada kemerdekaan. Ya, di minggu lalu. Ya, di situ kita diajarkan, kita diberikan sebuah pelajaran bagaimana dalam Kristus kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu dengan pertama kita selalu membaca firman Tuhan. Amin. Ya. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4 di sana dikatakan sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari dasar itulah kita harus selalu belajar dan membaca firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita diajarkan untuk selalu merenungkan firman itu siang dan malam. Bukan berarti saudara tidak usah bekerja, kemudian saudara hari-hari hanya baca kitab suci, ya, bukan. Tetapi bagaimana ketika kita belajar firman Tuhan, kita renungkan dalam konsep ketika kita merenungkan, itu artinya kita belajar untuk mengerjakannya, melakukannya, amin. Ya. Di dalam dengan dasar di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, di sana dikatakan berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian ayat 3 dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah. Artinya apa? Orang yang selalu merenungkan firman Tuhan, yang selalu merenungkan itu siang dan malam, dalam konteks dia selalu belajar untuk mewujud nyatakan, untuk mengerjakan firman Tuhan, dia akan mengalami yang namanya perubahan. Dia akan mengalami yang namanya pertumbuhan secara rohani. Dia akan mengalami yang namanya sesuatu yang mungkin tidak pernah dipikirkan dan itu terjadi dalam hidupnya. Karena itu bagian kita untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Ya. Bukan sekedar ketika kita dengar firman di gereja kemudian kita keluar itu berlalu begitu saja. Artinya itu hanya menjadi penghias telinga kita ketika kita datang di dalam ibadah. Karena itu saya menghimbau, mari kita belajar firman Tuhan baik-baik dan ketika kita keluar dari gereja ini, mari kita belajar untuk melakukannya. Kita renungkan, kita camkan baik-baik. Apa yang bisa saya peroleh dan apa yang bisa saya kerjakan dari firman Tuhan ini. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan untuk kita mengerjakan. Amin. Ya. Saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara kemerdekaan di dalam Kristus,
Kristus sudah memproklamasikan kemerdekaan kepada setiap manusia dengan menyelesaikan yang namanya penjajahan atas dosa. Ya. Yang dialami manusia dengan dia sendiri memberikan nyawanya di kayu salib dan dia berkata sudah selesai. Artinya apa? Itu sudah diproklamasikan, sudah dinyatakan bahwa aku sudah membayar lunas setiap hutang dosa yang menjadi tanggungan. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus, mereka mengalami. Ya, tetapi bagi mereka yang percaya, ya mohon maaf, mereka masih ada di bawah penghukuman. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus pahami perkara ini. Ya. Engkau yang percaya betul-betul, engkau dan saya itu sudah dimerdekakan. Amin. Amin. Saudara sudah dimerdekakan. Karena itu jangan lagi mau diperhamba dengan kuk dosa. Jadilah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itu yang dilakukan Tuhan. Dan memang anak itu sudah memerdekakan kita. Dan sudah diproklamasikan. Sama seperti bangsa kita. Sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya. Tetapi fakta yang mungkin kita jumpai, kenyataan yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan nih, sebagai orang Kristen nih, sebagai murid Kristus nih, yang katanya sudah dimerdekakan, ya toh? Yang katanya sudah merdeka. Faktanya kita hidup di dunia, kita menjalani hidup ini. Ada enggak kira-kira sesuatu yang akan merongrong kemerdekaan kita? Faktanya ada. Ya. Faktanya ada. Kenapa? Karena itu saudara, kalau saudara buka itu banyak sekali mereka yang kemudian tidak percaya kepada Kristus, yang dulunya percaya kepada Kristus. Karena itu kita harus belajar baik-baik, kita harus pahami baik-baik, saudara alami yang namanya hidup kebersamaan dengan Tuhan. Saudara alami itu. Supaya apa? Ada sebuah pengalaman yang membawa saudara ketika terjadi sesuatu itu menjadi sebuah acuan. Oh, Tuhan waktu itu menolong saya dengan ajaib. Dan di situ kita akan terus percaya, pasti perkara ini pun Tuhan tetap menolong. Alami pengalaman bersama dengan Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya pengikut atau simpatisan, tetapi jadilah murid yang sejati, yang militan. Amin. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Fakta yang kita jumpai bahwa sesungguhnya banyak sekali orang-orang Kristen pun yang mereka akhirnya tidak percaya kepada Kristus. Ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, di kanan dikatakan sadarlah, ya ini. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu siapa? Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, camkan ayat ini baik-baik. Ya, perhatikan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Artinya sebenarnya ayat ini berbicara bukan untuk semua orang, tidak. Tetapi ayat ini, perikop ini atau hal ini berbicara kepada setiap murid-murid Kristus. Murid Kristus harus sadar dan berjaga-jaga. Karena faktanya apa? Iblis ini akan selalu menerkam. Tidak akan saudara dilepaskan begitu saja. Iblis tidak akan melepaskan begitu saja apa yang sudah ada dalam genggamannya. Saudara sudah dilepaskan dari cengkeraman iblis. Tetapi ingat baik-baik, faktanya ada orang yang kembali dicengkeram oleh kuasa kegelapan. Ya. Iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat saudara, saudara dan saya adalah targetnya dia. Targetnya ini. Karena itu mari kita terus sadar dan berjaga-jaga. Supaya apa?
kemerdekaan yang kita nantikan yang sesungguhnya, ataupun kemerdekaan yang harus kita nikmati, dan ini tidak hilang begitu saja. Ya, tidak terlepas begitu saja. Ya. Faktanya ini yang kita jumpai. Ya toh? Banyak orang yang kemudian mereka karena rongrongan, ya karena apa? Persoalan ekonomi. Iblis bisa memakai persoalan ekonomi untuk merongrong damai sejahtera kita, merongrong kemerdekaan kita. Ya. Iblis bisa pakai keluarga untuk merongrong kemerdekaan kita. Iblis bisa pakai bahkan bisnismu untuk merongrong yang namanya kemerdekaanmu. Ya. Pekerjaan, kemudian bahkan apalagi yang namanya kesulitan hidup. Ya. Kesulitan hidup, ujiannya selalu seringnya berbicara ujian ekonomi, ya toh? Karena itu belajarlah menjadi sarjana ekonomi. Karena ujiannya kan ekonomi, ya toh? Ya. Saudaraku yang terkasih, iblis bisa pakai segala perkara untuk merongrong kita. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan pun bisa pakai segala perkara untuk menyatakan kita merdeka dari rongrongan iblis. Amin. Itu faktanya. Karena itu sekarang tinggal bagaimana sikap kita. Ya. Bagaimana sikap kita menyikapi perkara-perkara seperti ini. Ya. Faktanya kita masih tinggal di dunia. Faktanya kita masih menghadapi kesulitan. Faktanya kita masih menghadapi ya, yang namanya A, B, C dan seterusnya. Betul tidak? Ya, itu fakta yang kita hadapi. Ya, mungkin kita di gereja sejenak kita oh haleluya. Kita sejenak di gereja bisa melupakan sejenak pikiran tentang mungkin kesulitan. Tapi bagaimana ketika saudara akan keluar dan kembali ke rumah. Karena itu saudara perlu praktekkan firman Tuhan. Saudara perlu praktekkan firman Tuhan. Karena itu tema pada sore hari ini saya mengambil sebuah tema menghadapi tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Nats Alkitab. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari Ibu. Sebab itu siapkanlah akal budi, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya, terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih. Dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 15. Ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari ayat ini tentunya 3 perkara yang akan kita pelajari malam hari ini. 3 perkara yang akan kita pelajari untuk kita bisa yang namanya sungguh-sungguh menikmati, bisa menghadapi tantangan di dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, hidup sadar dan berharap kepada Yesus Kristus. Ayat yang ke-13 tadi dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya. Di dalam terjemahan dari King James Version, di dalam bahasa Indonesianya tuliskan demikian. Oleh karena itu persiapkan pikiranmu. Ini dalam terjemahannya King James Version. Sadarlah dan berharaplah sepenuhnya akan rahmat
yang akan diberikan kepadamu pada waktu pada wahyu Yesus Kristus. Ya. Oleh karena itu persiapkanlah pikiranmu. Ya. Siapkanlah akal budimu atau pikiran berasal dari padanan kata memasang ikat pinggang atau mengikat dengan tujuan biar kuat dan kokoh. Itu dalam konsep sebenarnya, dalam tulisan ini merujuk tulisan atau merujuk makna yang seperti itu. Ya. Artinya setiap kita yang sedang dalam proses menghadapi tantangan hidup atau pergumulan, ya, kita harus tetap kuat dan kokoh dalam pikiran kita sehingga tidak mudah terpengaruh dan jatuh dalam dosa. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin kita ingat sebuah gambaran lidi itu kalau satu itu fungsinya tidak terlalu banyak, ya. Tetapi begitu atau mungkin tidak terlalu kuat, saudara mematahkan pun gampang. Tetapi begitu lidi itu diikat, dijadikan satu, ia sangat kokoh dan kuat. Saudara tidak mungkin bisa mematahkannya, tidak mungkin. Ya. Karena itu kita belajar, ya, yang pertama untuk kita bisa menghadapi tantangan yang namanya mempertahankan kemerdekaan, kita harus hidup, kita sadar dan miliki pengharapan kepada Yesus Kristus. Ya. Di dalam Amsal pasal 15 ayat 32, Amsal pasal 15 ayat 32 dikatakan, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengar teguran memperoleh akal budi. Saudara, kata siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa yang mendapatkan teguran. Kata teguran ini bukan sekedar berbicara ketika orang melakukan kesalahan kemudian dia ditegur atau dinasihati, tidak. Tetapi kata teguran ini bisa berbicara bagaimana ketika saudara mengisi pikiran kita, mengisi akal budi kita dengan kita terus belajar. Kita terus merenungkan firman Tuhan, kita terus mengisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tentunya itu akan membuat kita memenuhi pikiran kita sehingga lebih banyak pikiran kita tertuju kepada firman Tuhan. Dan itulah sesungguhnya yang akan mempengaruhi kita, membuat kita mempunyai banyak sekali mungkin di sini hal-hal yang bisa kita pikirkan. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Artinya apa? Didikan ini sangatlah penting bagi setiap kita untuk bisa mengerti, memahami apa yang harus kita hadapi. Ya. Untuk apa? Bagaimana kita bisa memperoleh yang namanya hikmat? Bagaimana kita bisa memperoleh yang namanya pengetahuan? Bagaimana kita bisa memperoleh yang namanya pengertian? Untuk apa? Untuk kita menghadapi segala persoalan, segala apa yang harus Tuhan izinkan kita hadapi. Tuhan tidak bekerja mungkin secara, mungkin kita sedang jangan begitu, ini loh, enggak. Tetapi kadang kita dituntut untuk belajar, mengerti dari perkataan firman Tuhan. Ya. Dari mungkin ayat-ayat yang kita baca, kita renungkan. Di situ Tuhan juga berbicara. Ya. Di situ ada didikan. Mungkin orang itu berbahagia kalau ada orang yang menasihati. Ya. Atau mungkin diberikan sebuah kritikan dan sebagainya. Ya. Karena apa? Itu akan menambah wawasan di dalam pikirannya. Menambah pengetahuan, menambah hikmat di dalam pikirannya. Dengan tujuan untuk mempersiapkan akal budi. Ya. Sehingga saudara, dengan perkara ini ketika akal budi kita siapkan dengan baik, pikiran kita benar-benar memiliki pengetahuan yang berguna untuk menghadapi persoalan dan tantangan, sehingga kita akan terus waspada dengan situasi dan menjadi sadar serta dapat berpikir, sehingga kita dapat merenungkan proses hidup kita. Oh, hari ini aku sedang mengalami ini, aku sedang diproses, aku harus tetap percaya. Tetapi kalau pikiran kita tidak tertuju kepada pengetahuan pemikiran firman Tuhan, saudara, dengan proses itu kita akan mengalami atau mungkin kita hanya bisa mengutuk Tuhan ataupun menyalahkan Tuhan. Kemudian dengan perkara ini, pikiran yang kita siapkan, kita waspada, kita sadar, kita bisa berpikir bagaimana cara menghadapi proses hidup itu. Artinya apa? Ada hikmat yang diberikan dalam hidup kita. Kita semua perlu hikmat, amin, amin. Kita perlu hikmat,
Saudara, hidup itu juga perlu hikmat. Tidak asal urip atau tidak asal hidup. Orang asal melaku, tetapi perlu hikmat Tuhan. Amin. Perlu hikmat Tuhan. Ya. Kemudian hidup diisi dengan hal yang tidak sembarangan, tidak semau gue. Nah, dapat mengetahui situasi dan kondisi sehingga dapat mengatasinya. Artinya apa? Sini ada yang namanya kecerdikan di dalam kehidupannya. Ya, dalam kehidupan orang yang mau mengisi, yang menyiapkan akal budinya. Ya, sehingga dia menjadi kokoh, sehingga dia menjadi kuat. Ya. Kenapa? Diisi terus, diisi terus. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai next. Ya. Saya sudah tuliskan. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 18. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal ini orang yang sulit dikasih tahu. Wes salah, sudah bodoh, tetapi dikasih tahu tidak mau. Ya, ini orang bebal namanya. Ya. Tetapi seperti orang arif. Orang arif itu walaupun dia itu orang pinter, tapi ketika dia dikasih pengertian, dia akan menundukkan iya. Ini orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara sadar enggak? Hari ini kita ada di dalam lingkungan seperti ini. Ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya apa? Ini berbicara bagaimana setiap kita, pikiran kita harus diisi dengan hikmat Tuhan. Amin. Diisi dengan hikmat Tuhan. Ya. Saudara, silakan renungan baik-baik. Seperti apa aku menghadapi hidup ini? Seperti apa aku menghadapi tantangan hidup? Ya. Yang mungkin kita jalani sendiri-sendiri masing-masing. Ya. Dengan memiliki akal budi yang kita siapkan dengan baik, maka kita mampu untuk bertindak. Karena adanya nasihat dan pengetahuan dan mampu untuk mendasarkan semuanya itu kepada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, saudara, untuk bisa bersandar atau memiliki pengharapan kepada Kristus, itu tidak mudah. Kalau sudah menghadapi fakta kenyataan, itu tidaklah mudah. Itu butuhkan pengetahuan, pengertian, butuhkan pengalaman bersama dengan Tuhan. Betul enggak? Ya. Karena itu miliki perkara ini. Ya. Sehingga saudara akan kuat menghadapi perkara yang memang harus saudara hadapi. Yang kedua, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya. Hidup dalam ketaatan. Saudara, ini mungkin klasik bagi saudara. Wah, sering Pak. Tetapi ini sangat-sangatlah penting. Kenapa selalu diulang-ulang? Kenapa selalu disampaikan? Karena perkara ini adalah penting. Hidup dalam ketaatan itu perlu atas kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-14 dari 1 Petrus pasal 1, ya 1 Petrus pasal 1 tadi, ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ya. Next. Kata ketaatan ini di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki sebuah makna atau arti. Ketaatan berarti kepatuhan. Ketaatan berarti kesetiaan. Ketaatan berarti kesalehan. Ketaatan berarti tunduk atas hukum. Itu ketaatan. Ya. Karena itu untuk kita melaksanakan ketaatan sebenarnya sesungguhnya ya, memerlukan keteguhan hati dan komitmen. Untuk kita melakukan ketaatan itu membutuhkan keteguhan hati dan komitmen. Karena ini tidak mudah untuk dilakukan. Jujur saja ini tidak gampang dikerjakan. Ya. Saudara akan belajar ini mungkin sampai menangis. Ya. Ketaatan tidaklah segampang yang kita bayangkan. Tetapi itu wajib dan harus
kita punyai dalam kehidupan kita. Ketaatan berarti mengakui otoritas, kuasa. Ketaatan memiliki kepatuhan dan kesetiaan serta penundukan diri. Itu yang makna dari ketaatan, saudara. Artinya apa? Hal ini sesungguhnya ada sesuatu yang harus terus kita ulang-ulang dan kita belajar dan belajar. Ya. Karena mungkin hari ini kita taat, tetapi besok mungkin kita bisa jatuh. Hari ini kita bisa melakukan, tetapi mungkin besok kita gagal melakukan. Karena itu lakukan dengan komitmen kita. Lakukan dengan kesungguhan hati kita. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Mari Bu. Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, inilah yang dicontohkan Tuhan Yesus. Apakah ketika beliau Tuhan kita, ketika sedang mengalami via dolorosa ini, tidak mengalami, rasa sakitnya hilang? Enggak. Merasakan. Dia lakukan itu. Apakah ketika Tuhan harus dipaku, itu tidak mengalami yang namanya sakit karena dipaku? Rasakan. Merasakan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dan dalam keadaannya sebagai manusia, sesungguhnya dia bisa melakukan sebagai Tuhan, tetapi dia tidak lakukan. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ingat, sebelum Kristus ngalami ini, ketika dia sedang berdoa, bahkan rasa ketakutan sebagai manusia itu pun ada. Artinya apa? Benar-benar dia ngalami depresi, tetapi ketaatan dia tunjukkan. Coba bayangkan kalau waktu itu Kristus tidak taat, gagal. Saudara dan saya entah apa yang harus kita lakukan. Tetapi faktanya dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bagian kita saat ini, mari kita taat. Mari kita kerjakan ketaatan itu dalam kehidupan kita. Itu bagian kita saat ini. Saudara suka atau tidak suka. Saudara kata aku murid Kristus, mari ketaatan itu harus ada. Amin. Amin. Saudara belajarlah dari yang kecil. Saudara tidak bisa baca firman Tuhan satu perikop, belajarlah satu ayat. Buka Alkitab males, belajarlah buka renungan. Renungan itu kan ada ayatnya toh. Ada enggak kira-kira? Ada. Belajarlah baca renungan itu. Di atasnya mungkin ada ayatnya, renungkan. Mungkin satu ayat, dua ayat, kemudian belajarlah membaca bawahnya, pelajari, sudah lakukan. Jangan muluk-muluk, belajarlah dari yang kecil. Ketaatan itu sesungguhnya belajar dari perkara yang kecil. Amin. Ya. Ketaatan itu perlu di dalam kehidupan kita. Ya. Ketaatan bukan sekedar mendengar firman Tuhan, mungkin seperti kita di gereja saat ini kita mendengar firman Tuhan. Ketaatan juga berbicara bagaimana kita setia untuk melakukan firman Tuhan. Itulah yang dinamakan ketaatan, bukan sekedar moco, rampung, enggak. Tetapi bagaimana juga berbicara, kita belajar untuk mengaplikasikannya. Saudara, kalau kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 3, pasal 4, ya, di situ kita menemui bagaimana jemaat mula-mula itu cara hidupnya mereka bersehati, bertekun. Ya. Bertekun di dalam apa? Di dalam pengajaran, itu sebuah ketaatan. Kemudian mereka bukan sekedar mendengar, belajar firman Tuhan enggak. Tetapi mereka bertekun belajar untuk taat, setia melakukan firman Tuhan. Dengan apa? Berbagi kasih, melakukan kasih. Itu sebuah ketaatan. Sebuah aplikasi bagaimana dia melakukan firman Tuhan. Saudara bisa membaca dalam Kisah Para Rasul itu bagaimana hasilnya, luar biasa. Pertumbuhan jemaat waktu itu sangatlah pesat. Ya, sangatlah pesat. Dengan ketaatan seperti itu menghasilkan sesuatu yang mungkin di luar perkiraan kita. Ya, karena itu kita pun butuh yang namanya ketaatan. Ya.
Ada ketaatan dalam melakukan firman Tuhan, ada kebersamaan sebagai aplikasi firman Tuhan. Ya. Ada kasih yang dikejar sebagai bentuk melakukan firman Tuhan. Ya. Ada suatu perubahan sikap dan karakter jemaat pada waktu itu dan rohani mereka bertumbuh. Itu faktanya. Dengan apa? Dia taat melakukan firman Tuhan. Ya. Roma 12 ayat 2. Next. Mari Bu. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, terima kasih. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini berbicara apa? Kalau berbicara pembaharuan budi, itu berbicara masalah pikiran kita, berbicara masalah hikmat kita, berbicara bagaimana kita mengisi hidup kita. Ya, melakukan firman Tuhan ini berbicara perubahan, pembaruan budi. Ya. Artinya apa? Orang itu mengalami perubahan, orang itu mengalami sesuatu yang berbeda. Ya. Ini yang dialami ya, oleh jemaat mula-mula. Ya. Mereka mengalami perubahan. Ya, mungkin karakter mereka mulai berubah. Ya. Seperti contoh gambar ini kan berbicara tentang Tuhan Yesus sedang memanggil siapa? Yang pendek? Siapa namanya? Ya itu. Kalau enggak ngerti ya nanti belajar lagi. Ya. Sakeus, Sakeus turun, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Ya. Ada perubahan dalam kehidupan Sakeus. Ketika dia ngalami kemudian dia kata, enggak Tuhan aku enggak mau engkau ada di rumahku, enggak. Tapi Sakeus melakukannya. Turun, lakukan. Ya, ada perubahan. Amin. Faktanya ketaatan akan mengubah sikap apapun manusia itu. Ya. Karena itu mari saudara. Saudara jangan mulu-mulu ingin berubah karakternya tetapi enggak ada ketaatan. Saudara enggak akan pernah berubah. Ya. Mari kita belajar untuk hidup dalam ketaatan. Karena faktanya inilah yang dinanti-nantikan, yang diinginkan Tuhan ada dalam hidup kita. Dalam ketaatan kita untuk belajar firman Tuhan dan mengerjakannya, maka sesungguhnya kita juga sedang belajar kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan yang membawa hidup kita pada perubahan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang terakhir, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Yang terakhir adalah hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan, wah ini Pak, ini sing rada angel. Ini yang mungkin tak sirik Pak. Ya, wis bicara kudus itu kan berarti aku untuk ngopo-ngopo toh Pak. Wis kayaknya hidupnya sudah lepas dari dunia. Enggak saudara, bukan yang seperti itu. Ya. Hidup kudus itu berbicara hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Ya. Jangan pikiran kita mulu-mulu, wah kudus berarti wis mungkin ora tau mangan sego, ya toh, gaweane mung poso, ya toh. Bukan yang seperti itu. Ya. Hidup kudus itu berbicara hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Amin. Hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Gampang atau gampang? Jawab sendiri. Ya, jawab sendiri. Gampang atau gampang? Itu jawabannya ada di hati Bapak Ibu masing-masing. Ya. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Mari Bu. Next. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ya, terima kasih. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kekudusan, ini juga berbicara bagaimana kita dibenarkan dalam Yesus Kristus. Dan ini adalah maknanya bagaimana Kristus itu sudah memilih kita, menguduskan kita untuk kita melakukan sesuatu tentunya, untuk bagi kemuliaan nama Tuhan.
Next. Kata kudus, ya, kata kudus atau kekudusan ini penyerapannya dari bahasa Inggris kuno halik yang berarti utuh, sehat, menyembuhkan, memulihkan. Utuh, sehat, menyembuhkan, memulihkan. Amin. Ya. Saudara dikuduskan berarti saudara kembali diutuhkan. Kenapa? Karena saudara akan memiliki yang namanya hubungan dengan Tuhan. Ingat ucapan perkataan Tuhan Yesus dalam khotbahnya. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Kata suci ini juga masih berbicara masalah kekudusan. Ya. Kalau kita mau melihat, ini melihat loh, masih konteks melihat. Ya. Hidup suci, hidup kudus itu ya. Yen wis ora kudus, kalau ndak kudus, jangankan mau jadi satu, ndelok melihat saja berarti sudah tidak bisa. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mengerjakan perkara ini. Ya, sekali lagi, kata kudus itu berarti utuh, kemudian sehat. Karena apa? Kondisi kita yang sakit. Ya, kudus ini akan bertolak belakang dengan yang namanya kutuk, ya, kutuk dosa. Ini bertolak belakang. Ya. Saudara disehatkan, yang dulu sakit, ya, sakit karena dosa, itu kembali dibuat sehat, disembuhkan, menyembuhkan, memulihkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kita perlu belajar perkara ini sehingga hal ini nyata terjadi, ada dalam kehidupan kita. Di dalam hari-hari kita, di dalam kita melakukan atau mungkin kita hidup dan hidup kita ini berpadanan dengan firman Tuhan. Ya. Dengan demikian, kedudukan suatu keadaan atau kondisi yang utuh, disembuhkan atau dipulihkan. Artinya bahwa ini menyatakan suatu hasil yang dicapai dari proses hidup kita tentang hidup sadar dan berharap pada Yesus Kristus dan hidup dalam ketaatan. Next. Di dalam Yohanes 17 ayat 11. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, terima kasih. Saudara, inilah salah satu doa Tuhan Yesus yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Ya. Selain dari mungkin kalau saudara membaca tulisan tentang doa Tuhan Yesus ketika ada di Taman Getsemani, dan ini pun doa Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus mengalami Via Dolorosa atau mengalami jalan salib. Rupa-rupanya Yohanes menuliskan sesuatu yang berbeda tentang bagaimana ketika Tuhan ada di Taman Getsemani itu. Rupa-rupanya salah satu doanya, dan aku tidak ada lagi dalam dunia tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Perhatikan yang terakhir. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Artinya apa? Kita utuh dikembalikan posisi kita. Bersama dengan Tuhan. Amin. Dan inilah doa Tuhan bagi saudara dan saya. Inilah keadaan yang sesungguhnya yang dirindukan Tuhan terjadi atas hidupmu, terjadi atas hidup kita, terjadi dalam kehidupan kita. Kita kembali utuh bersatu dengan Tuhan. Ya. Artinya apa? Di situ artinya ada sebuah kebebasan, sebuah kemerdekaan. Saudara mau keluar masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara menikmati kebebasan di dalam hadirat Tuhan, di dalam Anda menghampiri hadirat Tuhan. Ada sukacita, ada keleluasaan ketika saudara datang, saudara menikmati hadiratnya. Oh ya Aba, ya Bapa. Dan ini yang dinantikan. Dan ini yang dirindukan Tuhan. Bagi setiap kita. Ya. Sekali lagi, belajarnya adalah bagaimana kita harus menyiapkan diri kita. Ingat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, 2
2 Korintus pasal 5 ayat 17. Mari, 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, ini 2 dia. Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ingin bertanya, saudara ada dalam ciptaan dalam Kristus? Saudara ada dalam ciptaan baru? Amin. Aminnya ada ragu-ragu. Saudara ada dalam ciptaan baru? Ya, berarti saudara kalau saudara berkata aku ciptaan baru di dalam Kristus, sesungguhnya saudara adalah memiliki hidup baru. Ya. Apa yang saudara lakukan dalam hidup yang baru itu? Apa yang saudara kerjakan dalam hidup yang baru itu? Saudara pikir baik-baik. Renungkan baik-baik. Kalau saudara berkata aku sudah ada dalam ciptaan baru ini, apa yang sudah Anda lakukan? Apa yang sudah Anda kerjakan di luar sana? Faktanya orang berkata, oh aku sudah lahir baru kok. Tetapi kita hari ini masih melihat banyak orang Kristen mereka yang menjadi penipu. Ya. Masih ada orang Kristen yang menipu dalam bisnisnya. Masih ada orang Kristen yang berbuat semau gue. Masih ada orang Kristen yang mungkin mulutnya penuh dengan kebun binatang. Masih ada. Ya. Walaupun kalau ke gereja nyangking Alkitab gede mungkin. Gitu. Gede. Alkitabnya gede. Di sini ada Alkitab yang gede itu. Gitu. Yang membaca kita cuma Mas Bambang. Puji Tuhan, ya toh. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan baik-baik. Kalau kita berkata kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, artinya apa? Mari siapkan hidupmu, siapkan hidup kita, ya, siapkan diri kita. Ketika Anda di luar sana, ketika Anda keluar dari gedung gereja ini, ketika Anda keluar selesai dari ibadah ini, saudara siap hidupmu dituntun menyerahkan dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Itu menyakitkan loh saudara. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu tidak seenak yang dibayangkan. Kadang menjadi sesakit nyatu di sini. Tetapi itulah yang harus kita kerjakan. Amin. Walaupun harus dengan meneteskan air mata, tapi saya percaya ketika Anda hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya saudara akan mengalami perubahan demi perubahan. Walaupun saudara sedang meneteskan air mata, di situ berarti ada sesuatu yang diubahkan, yang akan menyejukkan, yang akan memulihkan, yang akan menyembuhkan setiap hidupmu. Ya. Karena itu siaplah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. 3 perkara. Ya. Hasil dari hidup dalam kekudusan yang buat kita utuh, menyembuhkan dan memulihkan, ada hasilnya saudara. Doa kita dijawab Tuhan, amin. Ya ini paling enak, doa kita dijawab Tuhan, amin, haleluya. Saya juga rindu semuanya doa kita dijawab Tuhan. Sekali doa cespleng langsung jadi. Dia usah nunggu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Ya toh. Ketika hari ini kita doa, selesai amin, turun delek. Ya. Amin. Ya. Itu kan kerinduan kita. Ya. Doa kita dijawab Tuhan. Kemerdekaan yang sesungguhnya kita alami. Ya. Karena apa? Kita hidup dalam kekudusan ini, kita dipimpin oleh Roh Kudus ini, kita hidup sepadan dengan firman Tuhan. Ya. Kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya. Jujurnya bahwa kemerdekaan itu membutuhkan yang namanya pengorbanan, betul enggak? Betul enggak? Ya. Kemerdekaan itu membutuhkan pengorbanan. Bagaimana hati kita yang sakit, ya, ketika kita harus belajar tentang perkara ini. Itulah pengorbanannya untuk saudara mempertahankan kemerdekaan itu. Kemudian terjadi keseimbangan hidup dan pertumbuhan rohani. Kan enggak mungkin tuh saudara hanya pengen rohaninya begitu-begitu saja. Saudara pengen bertumbuh enggak rohaninya? Jangan-jangan aku cukup gini aja Pak. Ya. Saudara, saya rindu jemaat di tempat ini mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Ya. Semakin dewasa secara usia atau umur juga mengalami pertumbuhan rohani yang dewasa. Ya. Amin. 3 perkara ini yang saya sampaikan kepada kita semua untuk kita belajar, ya, bagaimana kita, ya, dalam menghadapi tantangan, ya, untuk mengisi kemerdekaan. Yang pertama, hidup sadar dan berharap pada Kristus. Yang kedua, hidup dalam ketaatan. Ya. Yang ketiga, hidup dalam kekudusan. Inilah yang harus kita lakukan.
kesimpulan. Mari pemain musik dan pelayan pujian. Mari kita baca bersama-sama kesimpulan. 2, 3. Sebagai murid Kristus yang masih tinggal di dunia, mengalami tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan, karena itu kita perlu pertahankan dengan hidup sadar dan berharap pada Kristus, hidup dalam ketaatan dan hidup dalam kekudusan. Soli Deo Glory, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu selesai sampai sini untuk menyampaikan benar firman-Mu, dan hamba-Mu pun terbatas dalam menyampaikannya, tetapi kami percaya malam hari ini Roh Kudus yang tak terbatas, yang akan terus berbicara, yang akan terus mengajar setiap kami, yang akan terus mendidik setiap kami ketika kami membuka hati untuk lawatan firman-Mu. Dan kami percaya umat-Mu akan mengalami sesuatu mujizat yang dahsyat yang daripada Engkau. Amin. Mereka akan terus kuat, mereka akan terus mengalami sesuatu yang ajaib sehingga hidup mereka terus menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Kami tahu masih banyak hal yang harus kami hadapi. Namun kami mau terus percaya dan mengandalkan Engkau di dalam segenap langkah kami Tuhan. Biarlah firman-Mu memberikan hikmat kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada apapun Juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah pada apapun. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. Hiduplah selalu memiliki pengharapan. Hiduplah terus melekat kepada Dia. Amin. Sesungguhnya hari-hari ini adalah jahat. Tetapi berbahagialah setiap kita yang terus melekat dan mengandalkan Tuhan. Yang terus mau melakukan firman Tuhan. Yang terus hidup dalam ketaatan. Yang terus mau hidup di dalam kekudusan. Sesungguhnya orang yang seperti inilah dia yang akan mengalami, dia yang akan menikmati hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Walaupun engkau harus menangis, walaupun engkau harus terus meneteskan air mata, tetapi saya percaya rencana Tuhan tidak sejahat itu. Rencana Tuhan itu sungguh teramat sangat baik bagi engkau dan saya.
Sebab itu terus percaya dan terus berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat. Dalam segala rencana Engkau ajaib bagi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan lebih dari apa yang sudah kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap kami semua yang mendengar, yang menyimpan dalam hati, dan juga yang mau mengerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang belum mempersiapkan persembahan, diberikan waktu. Terlebih dahulu akan saya bacakan satu buah ayat yang akan mendasari kita untuk kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya ambilkan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, segala puji, hormat, dan syukur kami haturkan hanya kehadirat-Mu. Kami bersyukur kalau sore hari ini kembali Kau berikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh memberikan persembahan Bapa. Engkau yang melihat setiap hati kami, Engkau yang mengetahui kedalaman hati kami, Engkau yang mengetahui motivasi hati kami saat kami memberi Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah yang menjadi alasan kami memberikan yang terbaik buat-Mu. Apa yang kami persembahkan ini mungkin belum seluruhnya Tuhan, tapi apa yang kami persembahkan ini sungguh-sungguh kami persembahkan dari hati kami, dan semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati setiap tangan yang terulur, Engkau berkati setiap hati yang rindu memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terulur, apapun yang dia kerjakan, Engkau buat berhasil. Hasilnya Engkau buat berlipat kali ganda, sehingga dia akan selalu menjadi berkat, bukan hanya bagi gereja ini, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya, sehingga banyak jiwa-jiwa terjangkau menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau berkati setiap hati yang rindu memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Setiap apa yang dia usahakan, setiap apa yang sedang dia rasakan, Engkau yang mengetahuinya, dan Engkau yang akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Engkau juga berkati hamba-Mu yang Kau percaya mengelola persembahan ini Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu sehingga dia bisa mengelola persembahan ini dengan hikmat surgawi. Dan apa yang menjadi kebijakannya itu sungguh-sungguh bisa menjadi sarana bagi pelebaran kerajaan surga-Mu. Gereja Bait Kudus Tuhan bisa menjangkau setiap jiwa, menjangkau setiap pribadi, menjangkau kanan dan kiri, melebarkan sayap kemanapun Engkau tunjuk Tuhan. Melapangkan tempat kemah, memancangkan patok-patok kemanapun yang Engkau perintahkan. Kami siap memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita akan angkat satu pujian. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati. Kami menyatukan hati, mengangkat syafaat di hadapan Engkau Tuhan. Dengan kerendahan hati kami memohon di hadapan Engkau. Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Menyatakan segala perkara bagi bangsa ini, pemulihan dari segala bidang yang ada atas bangsa ini. Sehingga bangsa kami mengalami kesejahteraan dan kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan Tuhan. Dan itu dinikmati oleh seluruh bangsa kami. Hikmat-Mu turun atas setiap pemimpin kami. Kami mohon Tuhan di hadapan Engkau. Biar setiap orang yang takut akan Engkau di dalam pemerintahan yang ada, Tuhan itu cukup bagimu untuk Engkau pakai untuk mengubahkan negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memakai dari pemerintah, dari pusat sampai daerah. Kami percaya Tuhan melakukan yang terbaik. Demikian kota kami di mana kami tinggal. Tuhan menjagai kota kami. Tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi sesuatu yang anarkis. Tetapi kami percaya kota kami dilindungi dari segala yang jahat. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membentengi, Engkau yang memagari kota kami. Sehingga Tuhan, kota ini penuh dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, demikian kota-kota penyangga yang ada. Dari Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo dan Wonogiri. Kiranya Tuhan juga memberkati. Demikian kami berdoa untuk setiap gereja-gerejamu dimanapun berada dan Engkau tempatkan. Kami percaya gerejamu ketika ada, kami percaya itu akan menyatakan visi dan misimu, membawa kasihmu, membawa anugerahmu, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, karena itu pakai setiap gerejamu Tuhan. Sehingga Tuhan, hikmat-Mu bahkan juga kasih-Mu, anugerah-Mu terus memancar melalui gerejamu dimanapun gerejamu berada dan Engkau tempatkan. Terima kasih Tuhan, gerejamu yang mengalami tekanan dan aniaya. Kami percaya di dalam kondisi tekanan dan aniaya yang Kau izinkan terjadi atas setiap gerejamu ataupun atas setiap umatmu. Di situ juga Tuhan, iman mereka semakin bertumbuh dan semakin percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan memakai gerejamu menjangkau jiwa-jiwa. Gerejamu menjawab visi dan misimu. Gerejamu menjadi berkat. Gerejamu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi lingkungan di mana saat gerejamu berada. Dan kami percaya Engkau memakai gembala sidang kami untuk memimpin, untuk membawa setiap umatmu, untuk mengajar setiap umatmu, untuk mendidik setiap umatmu, untuk terus melekat dan percaya sehingga mempersiapkan setiap umatmu untuk menikmati perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Adapun selaku hamba berdoa untuk keluarga Ibu Gembala kami, mungkin yang sedang mengalami kedukaan karena sepeninggalnya Papa Hin Tuhan. Kami percaya Tuhan, di situ kami bisa melihat anugerah-Mu akan mengalir, anugerah-Mu akan memancar, penghiburan-Mu akan ada bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan kami percaya kalau saat ini Papa Hin bersama dengan Engkau di surga. Dan kami percaya Tuhan, sukacita itu akan memenuhi setiap keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur demikian setiap doa-doa yang dibawa umat-Mu dan ada dalam kotak doa ini. Kiranya Tuhan Engkau menjamah, kiranya Tuhan Engkau menjawab, kiranya Tuhan Engkau menyatakan setiap doa-doa umat-Mu. Mereka dalam pergumulan, persoalan, mereka boleh mengalami lawatan, mujizat, bahkan jawaban doa mereka alami. Demikian setiap minyak yang dipakai untuk berdoa, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Sehingga ketika kami mengoles minyak, Tuhan bukan karena minyak itu berkuasa, tetapi kami hanya percaya ketika kami mengolesi minyak sebagai tanda setiap tempat, setiap siapapun yang kami olesi menjadi kepunyaan-Mu, menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini. Kalau sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing untuk kami pulang Tuhan, kiranya kami percaya bahwa Engkau tidak membuat kami pulang dengan tangan hampa. Kami percaya berkas-berkas yang daripada Engkau itu akan kami bawa pulang. Saudaraku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan hati dan pikiranmu, arahkan hidupmu bahwa berkat Tuhan selalu ada atas engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan menyari engkau dengan kasih karunia-Nya, dan Tuhan memberikan damai sejahtera-Nya bagi engkau dan saya. Karena itu pulanglah malam hari ini, engkau yang jauh maupun dekat. Engkau tetap di dalam penyertaan Tuhan. Bahkan penyertaan, perlindungan, pengurapan dan berkat Tuhan selalu ada atas engkau dan saya. Karena itu pulanglah, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Bapa di surga, dari Sang Putra Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan
di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari katakan bersama.